aduan masyarakat terkait pinjaman online ternyata menyentuh angka yang tinggi. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2020, Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 19.711 aduan masyarakat. Satgas Waspada Investasi mencatat 47,03% kasus termasuk ke dalam pengaduan berat, sementara sisanya 53,97% termasuk pelanggaran ringan atau sedang. Secara total, terdapat 4 jenis isu yang sering terjadi ke nasabah pinjol oleh perusahaan pinjol. 4 tersebut diantaranya pencairan tanpa persetujuan, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan dengan teror ke seluruh kontak HP nasabah, dan penagihan dengan kata kasar atau kekerasan seksual. Tingginya kebutuhan dana dan kurangnya literasi masyarakat sering dimanfaatkan oleh perusahaan P2P lending ilegal untuk menggait nasabah. Kebutuhan masyarakat mendapatkan pinjaman dengan cepat telah dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal. Ciri-cirinya menetapkan suku bunga tinggi, fee besar, denda tak terbatas, dan teror atau intimidasi. Tulis OJK dalam keterangannya Jumat 15 Oktober 2021. Satgas Waspada Investasi atau SWI mengklaim menindak 3.515 penyelenggara pinjaman online atau pinjol ilegal sejak tahun 2018. Lebih detail, SWI menindak sebanyak 404 platform di 2018, 1.493 platform di 2019, sementara di 2020 sebanyak 1.026 platform, dan 2021 hingga Oktober ini mencapai 593 platform. Dari data OJK, ada beberapa hal yang mendorong maraknya pinjaman online belakangan ini. Kemudahan mengunggah platform aplikasi atau website, kurangnya literasi masyarakat tentang P2P lending, serta kebutuhan yang mendesak. Salah satu hambatan penegakan pinjol ilegal diakui OJK karena ada beberapa pinjol ilegal menggunakan server di luar negeri. Di sisi lain, Ketua SWI Tongam L. Tobing mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Polri untuk penegakan dan pemberantasan pinjol ilegal. Tak hanya pinjol ilegal, Tongam mendesak Kapolri untuk memberantas pinjol legal yang ternyata menyalahi aturan. Jadi, kami dari Satgas Waspada Investasi minta pihak kepolisian tidak hanya menindak pinjol ilegal saja, tetapi juga pinjol legal yang terbukti melawan hukum, ujar Tongam. Dirinya menambahkan, semua penyelenggara pinjol sama di hadapan hukum. Tidak ada yang boleh diistimewakan oleh pihak kepolisian. Menurutnya, pinjol legal yang memiliki anak usaha pinjol ilegal juga bisa ditindak oleh aparat penegak hukum. Kapolri langsung memerintahkan jajarannya untuk penindakan tegas terhadap pinjol ilegal tersebut. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta permasalahan pinjol untuk diselesaikan oleh otoritas terkait. Kita siap lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemptif, preventif, maupun represif, tutur Jenderal Polisi Sigit. Sejauh ini, dalam beberapa waktu terakhir telah ada 2 penggerebekan pinjaman online yang dilakukan Polri. Pertama, penangkapan pinjol ilegal di kawasan Green Lake City, Jakarta Barat dengan 32 orang diamankan oleh kepolisian. Penangkapan kedua dilakukan di Sleman pada 15 Oktober 2021 ke sebuah pinjaman online dan mengamankan 83 orang di perusahaan pinjol ilegal tersebut. Hati-hati ya sobat bisnis, jangan sampai terjerat pinjaman online.